ikan sudah menjadi kegiatan yang tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Selain karena faktor lingkungan yang mendukung seperti tersedianya air bersih, Jawa Barat juga punya banyak jenis ikan yang dapat dibudidayakan. Salah satu jenis ikan yang cocok untuk bisnis jual beli ikan, bisnis kuliner, dan tentu jika diolah rasanya lezat, adalah ikan nila merah yang dibudidayakan di Kabupaten Subang. Pemirsa, konsumsi ikan nila merah di Jawa Barat saat ini semakin meningkat. Hal ini karena ikan nila merah memiliki daging yang kenyal dan juga gurih, serta kandungan protein yang tinggi yang baik bagi pertumbuhan. Nah, kelebihan itulah yang membuat ikan nila merah lebih laku di pasaran, sehingga banyak juga masyarakat yang turut untuk membudidayakan ikan nila merah. Seperti salah satunya berada di Desa Tanggulun Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini. Ikan nila merah merupakan jenis ikan air tawar yang banyak disukai masyarakat. Selain rasanya yang lezat setelah diolah, ikan nila merah memiliki gizi yang tinggi, bahkan bisa meningkatkan kecerdasan. Alasan inilah yang membuat ikan nila merah banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Desa Tanggulun Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Di desa ini ada beberapa pembudidaya ikan nila merah, dan salah satunya adalah Bapak S. Nana Sulyana. Di tempat budidaya ikan nila merah milik Panana, terdapat beberapa kolam yang digunakan untuk pemijahan dan pembenihan ikan nila merah. Untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang budidaya ikan nila merah, saya kemudian menemui Panana yang sedang mempersiapkan kolam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Lurah Sulyani nih. Dari saya Amel ya Pak, dari TVRI. Kita ngobrol sedikit ya Pak ya. Ya. Ini kan mau persiapan buat pembenihan ya Pak ya? Iya, untuk pemijahan. Oh, untuk pemijahan. Terus untuk ini menghasilkan benih. Untuk menghasilkan benih. Nah, kalau medianya nih Pak, untuk persiapan lahan sendiri apa aja medianya? Ya, kita kan ada itunya Pak, tentang persiapan kolam. Pertama, dasar kolam itu harus diolah. Kan ini udah diolah ya, diratakan ya. Gitu, supaya mudah panen. Lalu setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan 3-1 minggu ya, lalu dikasih kapur. Dikasih kapur buat biar apa Pak? Fungsinya dikasih kapur. Kan biasanya karena bekas tergenang air, bekas ikan jadi ekresi-ekresinya itu menjadi asam, supaya netral lagi supaya airnya, pH-nya baik lagi. Kapur itu nggak ditaburi kapur, gimana Pak efeknya? Bisa berbahaya atau gimana untuk ikannya? Kapur itu fungsinya kan untuk membunuh penyakit ya. Juga kapur tohor itu untuk sisa-sisa ikan atau hama-hama itu kan mati. Gitu. Jadi fungsinya gitu ya Pak ya. Kemudian kalau tujuan dengan adanya persiapan lahan sendiri, apa aja sih Pak tujuannya? Tujuannya memperbaiki kesuburan kolam. Kesuburan kolam ya. Iya. Nah, setelah dikapur kan tadi udah itu. Oh iya. Dikasih air. Ya. Udah dikasih air, ini tunggu sampai 3 hari. Tunggu sampai 3 hari. Nah 3 hari baru bisa dimasukkan induk. Baru bisa dimasukkan induk. Nah, tapi harus dicek dulu airnya. Apakah masih asam? Kalau masih asam kita tambah lagi kapur. Kalau terlalu basah ya, ditambah air supaya lebih encer kan. Bisa kita lihat di sana ya. Bapak ngukur airnya di kolam. Ada itu kolam itu. Boleh kita lihat langsung ya Pak ya? Ya, boleh. Kolam yang sudah disiapkan kemudian digunakan sebagai tempat pemijahan atau perkawinan induk jantan dan betina agar pembenihan bisa dilakukan.
Bagian awal dari pembenihan adalah pemilihan dan pemeliharaan induk jantan dan betina yang tentu saja memiliki ciri-ciri khusus. Nah ini jantan ya, jantan. Punggungnya kan lancip gitu. Nanti kalau betina mah nanti ya bentuknya begitu ya, bulat atasnya. Nah, ini lebih panjang, ini lebih panjang. Ininya kasap. Nah, ya agak kasap ya. Balik-balik, coba dibalik. Oh, juga ininya panjang, sirip dadanya ya. Ini coba alat kelaminnya. Nah ini nih, kan ada yang ini nyungsung di situ ya. Bisa. Nah ini ujungnya lubangnya kecil sekali. Oh itu nggak perlu diurut dulu Pak untuk ngelihat kelaminnya ya? Oh bisa diurut tuh ya, bisa. Tapi harus di air nih. Nanti itu keluar itu putih. Diurut bisa keluar putih gitu. Iya yang ini ya Pak ya? Itu lubangnya kecil sekali kan. Kalau betina nanti ini lubangnya lebih besar. Nah ini jantan nih keluar putih ya. Iya. Nah ini betina Pak. Nah ininya kan lebih bulat ya. Ininya siripnya nggak begitu panjang ya dibanding dengan itu sirip ininya ya. Sirip ininya nggak begitu panjang. Ini juga nggak begitu panjang ya. Lalu ininya lebih halus. Tadi kasap ya. Kalau jantan. Coba dibalik. Nah ini lubangnya besar tuh. Lihat. Tuh, ya, lubangnya besar tuh. Yang ini, nah, lubang yang ini. Yang tadi mah kecil kan? Iya. Lubangnya tadi mah kecil gitu. Ya gitu. Ciri fisiknya ya itu. Ciri fisiknya gitu. Dan biasanya betina itu lebih kecil daripada jantan. Ukuran. Gitu. Pertumbuhannya lebih agak lambat gitu. Iya. Nah, kemudian kalau dibenihkan ini di mana Pak? Dibenihkan. Ikannya, dibenihkannya. Oh, dimasukkan ke kolam pemijahan. Kolam pemijahan. Boleh kita lihat Pak. Kolam Ayo. pemijahannya di sebelah mana Pak? Sebelah sini. Proses selanjutnya dari budidaya nila merah adalah penebaran induk jantan dan betina ke dalam kolam pemijahan atau perkawinan. Jumlah induk yang ditebarkan disesuaikan dengan luas kolam tempat pemijahan. Setelah pemijahan dilakukan selama 2 minggu, barulah bisa menghasilkan larva atau benih yang siap dipanen. Ini kepadatannya ya. Biasanya kalau bapak yang digunakan. Kalau induk masih agak kecil itu per meter 1. Kalau luas kolam 500 meter berarti jantan dan betinanya jumlahnya 500. Begitu. Kalau udah besar sudah lebih setengah kilo nanti induk ya itu dikasih per meter 2 meter itu 1 ekor. Jadi kalau luas kolam 500 meter persegi diisi 250. Isi 250. Terus kalau setelah pemasukan induk, tahap selanjutnya apa nih Pak? Ya memelihara kolam, menyuburkan kolam, ya kasih pakan, ya, dan selanjutnya pemanenan. Melihat tahapan budidaya ikan nila merah selanjutnya, saya lalu menuju kolam tempat panen larva atau benih. Ketika menuju ke kolam tersebut, ada yang menarik perhatian saya, yaitu kegiatan sekelompok orang yang tengah berkumpul dan melakukan aktivitas di sekitar kolam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Saya Amelia Pak. Sama-sama. Oke. PRI Bapak dengan siapa? Aris Hidayat Pak. Pak
Pak? Kami dari Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian Kelautan Perikanan. Iya. Ini sedang melakukan kegiatan ini di sini untuk kegiatan apa nih Pak? Ya, kami sedang menyelenggarakan kegiatan orientasi lapang. Prinsipnya aplikasi dari teori untuk mengetahui kondisi lapangan di lapangan secara utuh gitu untuk kegiatan pelatihan. Pelatihan ini tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya sebenarnya untuk mengetahui kondisi langsung dari kegiatan lapangan untuk terkait dengan kegiatan pengawasan budidaya. Oh gitu. Iya. Kemudian kenapa memilih di daerah UPR ini, Citomi. Pak? Ya, kami kenal UPR Citomi ini walaupun sekalipun salah satu bagian dari kegiatan pembinaan kami di PDOMKP, tetapi kami kenal juga UPR ini sudah dikenal di masyarakat bahwa ini adalah UPR yang terbesar untuk supplier benih dan benihnya juga berkualitas karena memang terjaga dari mulai induk sampai benihnya gitu kurang lebih gitu ya. Ini hari keberapa ini kegiatan di sini Pak? Udah? Ya, kalau dari kegiatan diklat ini sebenarnya hari terakhir. Hari terakhir. Ya, setelah orientasi lapang, kemudian mereka mendapatkan data, kemudian balik nanti akan ada seminar sebelum penutupan. Oh begitu. Iya. Ya udah, selamat ya Pak. Selamat Oke, sukses. Silakan sama-sama. lanjutkan Terima kasih. kegiatannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mari. Ternyata tempat pembenihan milik Panana ini juga digunakan sebagai tempat praktek lapangan bagi para peserta pendidikan dan latihan aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peserta diklat ini selain berasal dari Jawa Barat, juga dari beberapa provinsi dan kota di Indonesia, yaitu Ambon, Aceh, Lampung, Pontianak, Mataram, dan Jepara. Saya pun meneruskan perjalanan ke kolam tempat panen larva atau benih. Dari kejauhan, saya melihat pembudidaya ikan nila merah yang sedang memberi makan larva, yang merupakan hasil dari pemijahan di kolam pembenihan. Ini tahapan dalam rangka pengepakan larva. Nah, dari sudah dipak ke sini, baru kita masukkan ke kolam pendederan. Oh, berarti masih belum pendederan ya, masih Iya. jauh ya. Kemudian ini kalau larvanya disimpan di kolam ini nih, masuk ke proses ini ya, berapa lama sih Pak didieminnya? Nanti dari tahapan ini, dari larva ini kita masukkan ke kolam pendederan. Dari kolam pendederan itu sekitar 40 sampai 45 hari baru kita panen kembali. Waduh, lumayan lama ya Pak ya. Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Tapi terbilang cepat lah itu. Terbilang cepat segini Iya, Pak ya. terbilang cepat. Oh, nah kalau pendederan sendiri ini beda sama perkawinan atau gimana sih Pak? Beda. Kalau perkawinan namanya pembenihan. Dari proses mengawinkan nila jantan dan betina itu sampai menghasilkan larva itu namanya pembenihan. Dari pembenihan sesudah menghasilkan larva, larvanya itu harus dipindah ke tempat pendederan. Nah, itu namanya pendederan. Pendederan itu pembesaran dari ukuran larva sampai ukuran sekilo isi 100. Nah, itu namanya pendederan. Larva yang dihasilkan dari pemijahan ikan nila merah ternyata jumlahnya bisa mencapai 50 sampai 100 ribu larva dan berukuran 0,7 mm sampai 1 cm. Larva ini diberi makanan khusus, yaitu pakan alami. Kalau untuk larva kita ciptakan dulu pakan alaminya. Pakan alami. Iya, pakan alami itu berupa zooplankton dan fitoplankton. Itu binatang yang kecil-kecil. Iya. Nah, itu namanya zooplankton. Nanti dimakan sama anak ikan. Kalau yang ikan nilainya juga makan itu juga nggak Pak? Yang mana? Yang induknya? Yang induknya, kalau induk khusus di pemberian ada khusus pakan. ya. Ini hanya untuk pakan. anak-anaknya aja. Anak-anaknya aja gitu. Kalau bayi itu harus pakai ASI gitu Kak, atau bubur lah Ya, gitu. makanan ini pendamping ya. Iya.
Kalau sudah agak besar baru sama pelet. Kita lihat aja sekarang ya Pak ya. Iya, Kemana? oke. Kesana ya Pak. Oke, siap. Proses selanjutnya dari budidaya ikan nila merah adalah proses pendederan, yaitu pembesaran larva sampai ukuran sekilo isi 100 ekor. Larva yang telah dijaring kemudian dipindahkan ke kolam pendederan di Desa Gembor, Kecamatan Pegaden, Kabupaten Subang. Larva yang telah didederkan kemudian dibesarkan di kolam air deras di Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Di sini terdapat 80 kolam dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 7 meter, dan memiliki kedalaman 2 meter. Kapasitas setiap kolam di sini bisa menampung ikan nila merah sampai 3 ton. Ikan nila merah yang berukuran 8-12 cm dibesarkan di kolam ini selama 3-4 bulan hingga siap dipanen. Ikan nila merah yang dipanen bisa mencapai berat rata-rata setengah kilogram per ekornya. Pembersihan ikan nila merah di tempat ini mempunyai standar tersendiri agar ikan nila merah betul-betul bersih sebelum dikirim ke berbagai tempat di Indonesia. Pak, ini ikan hasil panen tadi ya Pak? Benar. Oh, ini lagi proses apa Pak? Bisa diceritain Ini nggak? proses untuk pesanan ke bandara, Bu. Oh, pesanan ke bandara. Berarti ini ikannya kenapa nih? Disayat-sayat juga. Ini satu untuk meresap bumbu. Bumbu. Terus? Terus dibuang insangnya supaya nggak bau. Oh, gitu. Jadi dibersihin ya Bersihin ikannya. semua, total Oh, bersih. boleh saya lihat nggak Pak ikannya? Boleh. Oh iya, ini saya 3 ya. Iya. Oh, terus kalau insangnya di sebelah mana Pak? Ini insangnya. Oh, insangnya bersih ya. Saya boleh megang Pak? Boleh. Ini nggak berduri kan? Iya, iya ada, Bu. Ada durinya. Di mana ini Pak durinya? Gini aja pegang. Ya, Gini aja. Iya. Nah, pemirsa, ternyata ini adalah proses tahap terakhir dari budidaya ikan nila merah ini, di mana ini adalah pembersihan dari ikan nila merah, dibersihkan insang, sisik, dan juga kotoran dari ikan nila merah tersebut. Dan juga ini diberi 3 sayatan di sisi kanan dan juga sisi kirinya, agar apabila nanti dimasak, ini bumbunya mudah meresap. Dan apabila sudah beres, ini akan disimpan di dalam cool box dan siap dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Udah ya Pak? Keberhasilan usaha budidaya ikan nila merah yang dirintis pembudidaya di Desa Tanggulun Barat, Gembor, dan Cijambe di Kabupaten Subang tentu saja tidak lepas dari dukungan Dinas Perikanan Kabupaten Subang melalui berbagai kebijakan. Kebijakan untuk mengembangkan atau untuk mendukung pembudidaya nila merah ini, kita sesuai dengan misi Kabupaten Subang ya, yaitu Gapura, yaitu Gerakan Pembangunan untuk Rakyat. Nah, ada 5, yaitu Gapura Permata, Emas, Perak, Intan, dan Serasi. Itu ada arti masing-masing. Ada, ya. Coba dijelaskan. Ya, kalau Gapura Permata yaitu pemerintahan yang bermartabat. Ya. Terus kalau Gapura Intan itu adalah infrastruktur yang berkelanjutan. Ya. Kita di perikanan juga
ngasih bantuan ke masyarakat itu tentang jalan produksi, terus saluran, terus jembatan, TPT itu kita juga ada, tapi khusus jalan untuk produksi perikanan. Karena perikanan kan panennya tiap hari. Selain dukungan Dinas Perikanan selaku instansi terkait, budidaya ikan nila merah yang dilakukan para pembudidaya juga merupakan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Subang melalui Gapura Serasi atau Gerakan Pembangunan untuk Rakyat yang Sehat, Rapi, Bersih, dan Indah. Jadi supaya sehat rakyat Subang itu harus makan ikan, gitu. Karena kan ada program Gemar Ikan, yaitu gerakan masyarakat untuk makan ikan. Nah, kita adakan supaya, karena kan per kapita kita ini konsumsi ikan itu baru 31,68%. Sedangkan nasional kan rencanakan sampai 40%. Makanya saya sarankan ke masyarakat jangan memelihara aja, tapi ikut makan supaya sehat. Budidaya ikan nila merah memang tidak semudah yang dilihat dan dibayangkan. Perlu ketekunan, ketelitian, kesabaran, dan tentu saja pantang menyerah menghadapi setiap kegagalan yang mungkin saja terjadi. Namun apapun yang diusahakan dengan kesungguhan hati, maka akan mendatangkan keberhasilan yang bukan hanya bisa dinikmati diri sendiri dan keluarga, tapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Nah, pemirsa, dulunya kolam-kolam ini diisi dengan ikan mas. Namun setelah ikan mas tersebut terkena beberapa virus penyakit, terutama pada saat musim hujan, ikan mas tersebut mengalami kematian hingga persentase 75%. Dan setelah diubah menjadi budidaya ikan nila merah, ternyata budidaya tersebut dapat berkembang dan tentunya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di sekitaran Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini. Nah, pemirsa, demikian info tani edisi kali ini. Saya Amina Putri beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Info Tani edisi selanjutnya.